Dan waktu itu semifinal Galatama itu ada di Surabaya. Tahun 84. 84 ya, Mas? Ya, itu ada semifinal di situ. Lah, Mas Bambang ini mengajak saya itu nonton bola. Bukan dia mungkin merahasiakan ya. Ya. Mungkin merahasiakan. Tapi dia pesan saya gini, "Jai, sekalian bawa sepatu." Dia bilang gitu, sekalian bawa sepatu bola. Dia bilang nonton bola tapi suruh bawa sepatu. Nonton bola tuh suruh bawa sepatu. Lah lucu loh. Ini ada Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube pribadi saya, Oma Bal-Balan. Nah, episode kali ini saya bertamu di rumahnya Mas Jaya Hartono. Lama nih saya nggak ketemu Mas Jaya. Iya, 10 tahun. 10 tahun Mas ya? 10 tahunan. Terakhir ketemu waktu melatih Persib Bandung. Persib Bandung, ya. Karena saya nggak lama. Konco lawas. Konco lawas sih. Ini konco zaman nggak enak nih. Oh iya, waktu Deltras ya? Waktu di Deltras. Lah kali ini karena saya memakai kaos ini Niak Mitra ya, Niak Mitra. Jadi di episode kali ini kita akan berbicara, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Jaya soal perjalanan karir Mas Jaya sebagai pemain. Kan Mas Jaya ini kan identik dengan Niak Mitra. Siap. Pertanyaannya ini Mas. Sebelumnya selamat sore dulu Mas. Selamat sore teman-teman semua. Siap. Ya apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oh ya Mas, ini kan Mas Jaya ini kan anak Medan aslinya, lahir di Medan. Tapi rasanya arek Medan yang besar di Surabaya. Karena lama di Niak Mitra dan juga di Asbab Salim Group ya. Lah, siapa dulu Mas yang membawa Mas Jaya ke Surabaya ini? Ya, sebenarnya perjalanannya itu panjang ceritanya, sangat panjang sekali. Perjalanan saya waktu di Medan sampai di Jakarta, kemudian di Jakarta juga saya pernah mengikuti klub internal Persija Barat. Nah, kemudian di situ ada seorang pelatih namanya Bambang Sucipto yang sekarang bapaknya Erlangga itu ya? Bapaknya Erlangga. Oh ya, itu dulu waktu itu memang dia masih muda dan belum kenal saya itu belum berkeluarga. Jadi Erlangga belum ada waktu itu. Oh, iya. Setelah saya ikutin kompetisi di internalnya Persija Barat itu, saya waktu itu setengah putaran itu menjadi top skor di sana, dan akhirnya saya dipanggil Prapon DKI untuk ikut seleksi mewakili dari dulu namanya Pemkot Jakarta Barat ya, Pemda Jakarta Barat ya. Mewakili di sana. Akhirnya karena terlalu jauh dan saya tidak punya kendaraan waktu itu, akhirnya saya putuskan saya mundur dari seleksi Prapon DKI, yang waktu itu dilatih sama Ipong Silalahi. Yang kebetulan juga Bang Ipong Silalahi itu adalah pelatih saya di Medan waktu PSMS mengikuti kejuaraan Piala Marhalim Cup. Yang saya juga waktu itu ada di dalam tim itu. Berarti sebelumnya sempat PSMS Medan Mas ya? Sempat. Saya PSMS Junior itu tahun 81. PSMS Junior waktu itu usia saya 17 tahun. Kemudian 2 tahun kemudian setelah Piala Suratin, saya naik ke umur 19 tahun, saya naik ke senior. Terus mengikuti Piala Marhalim itu. Kita dapat juara 2 setelah mengalahkan Irak di semifinal, kemudian kita kalah di final lawan Korea Selatan. Itu medali pertama berarti? Medali pertama yang saya dapat. Terus menyeberang ke Jakarta, akhirnya ke Surabaya. Kok di Surabaya ini? Jadi di Jakarta itu seperti yang saya katakan tadi bahwa saya mengikuti kompetisi di internalnya Persija Barat
yang kebetulan pelatihnya adalah Bambang Sucipto. Kemudian Bambang Sucipto ini juga dulu kan mantan pemain Mitra. Niak. Mitra. Oh, Mitra. Mitra. Oh iya Mitra sebelum Niak Mitra ya. Sebelum Niak Mitra itu adalah Mitra. Ya. Dia adalah salah satu pemainnya di situ dulu. Lah berarti kan kedekatan dia dengan Om Basri ini sangat dekat. Nah, jadi dia mengorbitkan saya dan dia menghubungi Om Basri waktu itu bahwa saya punya, mungkin bicaranya seperti itulah ya. Punya pemain yang punya talenta bagus, attitude-nya mungkin juga bagus. Itu mungkin terus saya disuruh datang ke Surabaya. Kebetulan waktu itu semifinal Galatama itu ada di Surabaya. Tahun 84. 84 ya. Iya. Itu ada semifinal di situ. Lah, Mas Bambang ini mengajak saya itu nonton bola. Bukan mau khusus, dia mungkin merahasiakan ya. Iya. Mungkin merahasiakan. Tapi dia pesan saya gini, "Jai, sekalian bawa sepatu." Dia bilang gitu. Sekalian bawa sepatu bola, dia bilang. Nonton bola tapi suruh bawa sepatu. Nonton bola tuh suruh bawa sepatu. Lah lucu loh. Ini ada apa nih? Saya waktu itu nggak ngeh kalau saya mau dimasukin ke Niak Mitra. Karena saya tahu Niak Mitra ini bukan tim ecek-ecek. Yeah. Niak Mitra itu pada zaman itu adalah tim besar. Bahkan ngalah-ngalahin Persebaya waktu itu namanya. Iya toh? Akhirnya kita berangkat naik kereta api itu, berangkat sampai di Surabaya. Kita nginep di saudaranya Mas Bambang. Satu hari kita nonton bola. Akhirnya ada lagi cerita di sini. Waktu saya nonton bola sama Pak Bambang itu kan antri. Ya. Nah, antri masuknya itu. Nah, saya kecopetan di situ. Lah, nggak ngerti kalau Surabaya ini wani nih. Itu. Akhirnya saya kecopetan di situ. Ya mungkin itu awal sedekah saya lah. Akhirnya dapat gaji gede. Ya, akhirnya saya bisa seperti itu ya. Akhirnya terus Mas Bambang bilang, "Jai, mau tes di Niak Mitra Muda waktu itu." "Mau, Mas." Udah. Akhirnya waktu itu pagi itu kita latihan dulu. Saya latihan pagi itu kan. Digenjot sama Mas Bambang. Akhirnya terus besok sorenya saya ikut tes. Setelah nonton itu saya ngikutin tes di lapangan Panjang Jiwo. Iya. Waktu itu. Lapangannya Niak Mitra di Panjang Jiwo. Panjang Jiwo lapangannya Niak Mitra. Saya dites 1 hari, kemudian besoknya saya diajak bertanding Niak Mitra segitiga di Solo. Antara Sari Bumi Raya, Gajayana sama Niak Mitra. Waktu itu saya dimainkan cuma setengah mainan. Setengah mainan, ya saya menampilkan apa yang saya punya waktu itu. Tapi penilaian dari para coach waktu itu bukan Om Basri yang bawa, Pak Mat Siap. Karena Om Basri ada di tim ada utamanya. Di senior ya, ada di tim seniornya. Kemudian Mat Siap itu melaporkan kepada Pak Wenas, melaporkan bagaimana anak ini. Terus dia jawab sama Mat Siap, dia cerita sendiri sama saya. Kemampuannya di atas rata-rata pemain yang ada. Dia bilang gitu. Oh ya sudah. Berarti aku ikut di mes sekarang. Udah mulai tidur di mes. Mes Dr. Sutomo itu ya? Dr. Sutomo, ya. Lah kemudian 2 hari kemudian kita uji coba lagi di Madiun. Lawan Madiun Putra kalau nggak salah. Gitu? Lawan PSM apa Madiun Putra saya nggak tahu waktu itu. Saya cetak 2 gol di situ. Nah sejak itu saya mulai mulai masuk, terus dapat gaji, ya ditanyain gini-gini, masuk dapat gaji. Waktu itu saya masih ingat gaji saya pertama itu 25.000. Tapi lebih besar dari uang yang kecopetan, Mas ya? Oh lebih besar, lebih besar. Nah, mungkin itulah, ya. Hikmahnya itu, rezekinya di situ. Ya, toh? Akhirnya saya terus. Kemudian waktu mau perputaran kompetisi, saya mau dimasukkan ke tim senior. Ya, akhirnya karena belum bisa ngimbangi, akhirnya saya masih tetap di junior. Peralihan antara yang senior ini mulai keluar, yang masuk kompetisi itu adalah tim-tim yang junior ini, penggantinya ini. 8 berapa itu, Mas? 85. 85 ya.
84 masuk terus Iya. baru di masuk seniornya 85. Iya, ya? karena 84 itu saya akhir baru masuk Niak Mitra. Jadi putaran selanjutnya itu 85 ya. Iya. 85 itu banyak pemain-pemain yang sudah dikeluarkan ini, yang senior-senior. Yang tinggal itu kalau nggak salah Samsul Arifin ya. Iya, Samsul Arifin, Hamid Asnan, terus ada Hendrik Montolalu. Di situ dia sebagai pelatih kiper kayaknya. Sudah mulai jadi pelatih kiper. naik ya. Ya. Kemudian ada Ray Bauer, di situ juga masih ada. Nah, itu akhirnya muncul lah ini. Tapi pada saat itu waktu saya dimintain surat saya dari Jakarta, dari klub lama saya di Jakarta, itu ternyata tidak sah karena tidak ada pengesahan dari Pemda waktu itu. Kalau sekarang namanya Asprop. Asprop. Ya, tidak ada. Jadi hanya surat keluar dan tanda tangan klub dari klub tok. Jadi dari stempel dari, karena perpindahan provinsi ya. Iya. Nah itu tidak ada stempel dari Pemda waktu itu atau dari Asprop sekarang. Akhirnya saya digantung 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya tidak pernah main. 85 itu nggak main. Nggak pernah main sama sekali, gitu loh. Terus akhirnya saya hanya latihan. Terus teman-teman saya pergi kemana-mana, ke Medan, ke Palu, ke ya kompetisi lah, tur kompetisi lah. Saya cuma di mes tok. Di mes kerjaan saya itu cuma latihan. Malah tambah meningkatkan Kemampuan. saya. Iya. Ada hikmah yang lain. Ada hikmah yang lain. Tadi iya. kecopetan akhirnya dapat gaji lebih besar. Lebih besar. Sekarang nggak main tapi latihan terus. Jadi meningkat. Iya. Nah, terus di dalam perjalanan kompetisi itu saya ya waktunya mereka pulang latihan. Akhirnya saya di posisi yang awal, posisi sayap itu bersaing sama Hanafing. Ya. Bersaing sama Hanafing. Lah saya juga punya naluri gol yang tinggi, yang sama, yang tinggi sama dengan Hanafing. Ya. Terus crossing saya juga cukup bagus sama dengan Hanafing. Cuman kelemahannya Hanafing di situ dia tidak bisa bertahan. Ini pengakuan seorang pelatih. Om Basri ya. Jadi aslinya Mas Jaya itu kan sayap kiri ya? Murni, iya sayap kiri murni. Sama dengan posisi Hanafing. Baru ketika latihan itu terus Om Basri lihat itu Om Basri digeser, dan Pak Wenas itu melihat bahwa bagaimana kalau anak dua ini yang satu posisi, yang satu ini ditarik ke belakang karena saya punya bertahan cukup bagus. Gitu loh. Akhirnya Om Basri menaruh saya bilang kepada saya bahwa Jaya coba kamu belajar main di posisi back kiri. Akhirnya saya banyak belajar di situ. Tapi namanya naluri menyerang saya sudah punya. Akhirnya saya pemain back yang bisa juga menyerang bertahan. Bahkan saya selalu melewati posisinya Hanafing. Iya, overlap terus. Overlap crossing. Lah di situ kan ada Al Haddad. Iya. Nah, Al Haddad itu selalu mendapat umpan-umpan mateng itu dari saya sama Hanafing. Lah akhirnya saya ditarik dan disuruh memantapkan posisi saya di back kiri. Itu berarti mulai 86 Mas. 85 akhir. 85 akhir. Ya. Mulai di kompetisi apa istilahnya wis paten di back kiri ya. Mulai 86. Di kompetisi 86. Kompetisi 86. Ya. Itu artinya ini perubahan besar tapi membawa dampak besar ke karir selanjutnya ya. Betul. Karena betul. ternyata setelah itu kan identik sekali dengan back kiri Jaya Hartono. Ya. Jadi setelah itu back kiri modern yaitu awalnya dari situ. Dari seorang Jaya Hartono. Ya. Nah, ini menarik ini. Pelajaran baru back kirinya Indonesia, back kiri modern. Maldini. Sebelum Maldini malah ya. Jaya Hartono dulu kan. Itu back yang bisa menyerang itu awalnya dulu dari situ. Karena dulu seorang back itu kan hanya sampai setengah lapangan sudah. Ya. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu. Kita seorang pemain back itu harus bisa menyerang, bisa bertahan, bisa menyerang. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kondisi fisik harus bagus. Jadi saya menempa sendiri di Niak Mitra itu waktu saya ketika surat-surat saya digantung di Jakarta. Sepanjang 85. Iya. Lah Mas,
posisi mes Dr. Sutomo dengan lapangan Panjang Jiwo itu kan agak jauh ya? Cukup jauh kalau sekarang tambah macet. Iya. Itu kan harus berarti tiap hari ketika nggak ada teman-teman. Kalau ada teman-teman pagi sore. Kalau ada teman-teman kan enak isok bareng-bareng. Kalau itu lari dari Sutomo ke Panjang Jiwo enggak? Kita naik kalau sendiri. Iya. Di belakang tuh ada lapangan. Oh di iya mes iya. itu di belakang tuh ada lapangan kira-kira 30 kali 40 meter. Jadi cukup luas. Kemudian ada tembok yang digambari digambar gawang gitu loh. Nah, itu jadi kalau kita mau latihan sendiri itu pantulnya ke gawang itu yang dari tembok itu. Kemudian kalau kita mau latihan fisik ya di lapangan itu. Kemudian lapangannya juga cukup bagus. Kalau untuk cuman main small shape gun aja cukup sih. Mas Jaya berada di Niak Mitra sampai Niak Mitra nggak ada Mas ya? Sampai Niak Mitra bubar. Bubar. Niak Mitra ya, bukan Mitra. Iya, Niak Mitra bubar ya. Iya. Sampai Niak Mitra bubar, habis itu bergeser ke Petro, ke BPD Jateng. Iya. Kembali lagi ke Surabaya. Ono opo sakjane Surabaya ini Mas? Ada apa dengan Surabaya dengan seorang Jaya Hartono ini? Karena awalnya saya dikenal masyarakat Surabaya itu adalah di Surabaya. Dikenal masyarakat bola Indonesia ya dari Surabaya. Itu ada di Surabaya. Jadi dan di Surabaya ini kan atmosfernya cukup tinggi. Di Surabaya ini. Jadi kalau saya pun kemana-mana, umpamanya ke Petro, ke BPD Jateng, itu gaungnya tidak sebesar kalau saya ada di Surabaya. Jadi memang di Surabaya itu ya barometer sepak bola Jawa Timur ya Surabaya sudah, bukan di daerah-daerah lain. Gitu. Makanya ketika setelah habis dari PPD ada tawaran dari Asabab langsung saya langsung kembali lagi ke Surabaya. Dan itu waktu itu yang menawarkan saya adalah almarhum Mas Rusdi Balwan. Jai, ayo kembali ke Surabaya. Siap Mas. Terus dia bilang, ojo larang-larang. Oh enggak, gampang Mas. Kalau masalah, saya dari dulu kalau masalah itu enggak saya permasalahkan. Yang Mas Rusdi sudah pasti sudah tahu harga saya seperti apa. Oke, berangkat saya sudah selesai udah. Jadi tidak ada tawar-menawar yang alot itu enggak ada. Saya merasa sudah cukup, klub juga tidak keberatan, oke jalan. Yang penting bagaimana saya bisa kembali ke Surabaya, karena awalnya saya naik bisa menjadi pemain besar itu adalah dari Surabaya. Dan ketemu jodohnya di Surabaya. Oh, iya. Nah, Mas itu ya di perjalanan anak arek Medan, bukan anak, wis gede, arek Medan yang besar di Surabaya. Tapi yang jadi menarik juga ini ya. Setelah dari Surabaya, dari bek kiri tadi, ini biar nggak lupa ini, Mas Jaya ini kan identik akhirnya jadi bek kiri dan itu menjadikan langgeng di tim nasional. Tapi ada satu momen yang menggelitik ini bagi saya sampai sekarang. 91 itu kan masih istilahnya pamornya Jaya Hartono masih sangat tinggi. Mungkin bek kiri habis itu kan menyusul Aji Santoso ya. Itu kalau Mas Jaya lanjutkan dapat Mas SEA Games 91. Tapi kenapa Mas Jaya waktu itu memutuskan pulang dari TC? Kurang beberapa bulan kan Mas dari SEA Games Manila. Kira-kira 2,5 bulan. Kenapa itu Mas? Ya mungkin gini, mungkin di dalam perjalanan saya sebagai pemain sepak bola itu kan, mungkin saya ketemu keluarga itu kan cukup jarang sekali. Mungkin ini adalah momen yang sangat tepat untuk saya bisa rest dulu lah ya, karena waktu tahun 90 91 itu 5 kali TC itu saya tidak pernah pulang. Ya dari padahal Australia, Hong Kong, Korea Selatan, Jakarta itu terus, Thailand termasuk itu juga. Nah itu nggak pernah pulang sebentar, pulang seminggu balik lagi itu kadang bisa sampai 3 minggu, 2 minggu itu paling cepat. Badan itu masih manten baru ya hitungannya, enggak Mas? Kalau manten baru itu enggak. Saya manten barunya kan tahun 89. Ya. Nah, istilahnya masih. Cuman waktu itu memang saya lagi bangun rumah. Oh ya. Bangun rumah. Nah ini kan pikiran saya bercabang akhirnya. Jadi karena memang ada kesempatan di situ, akhirnya saya menyatakan untuk mundur.
dari timnas. Lah itu mundurnya menarik juga sama rekan satu kamar. Ya, ya ini bicara solidaritas. Ini yang dibontang denger ini. Siapa rekan satu kamarnya, Mas? Ya, Coach Fahri Husaini. Memang waktu itu saya satu kamar sama Coach Fahri. Dia bilang, Pak Jai, aku mau pulang, dia bilang. Pak, kalau pulang-pulang kamu aku ikut lari ya, dia bilang gitu. Terserah Pak Jai lah, dia bilang gitu. Tapi memang momennya waktu itu sebenarnya ya alasan saya karena itu. Karena sedang bangun rumah, konsentrasi saya sedikit agak terganggu sih waktu itu. Karena kita bangun rumah itu kan butuh biaya. Iya. Gitu. Sementara di rumah itu cuma ada istri saya. Ya, gitu ya, hanya baru. Dan istri saya waktu itu lagi hamil. Anak pertama kan. Pertama ya. Iya. Nah itu. Jadi ya nggak bisa apalah konsentrasinya terpecah, akhirnya memutuskan pulang. Ya. Tapi Mas begitu tahu Indonesia dapat emas dan sampai sekarang ini ya prestasi terbaik Indonesia ya yang terakhir ya 91 itu ya. Semoga sih ada lagi, tapi kan sampai sekarang sudah 30 tahun. Itu yang terakhir Indonesia juara. Rasanya nyesel nggak Mas waktu itu, Mas? Iya, kalau menyesal itu enggak, karena saya sudah mengambil keputusan itu enggak boleh disesali. Karena saya juga kalau aroma juara, saya sudah pernah merasakan juara tahun 87. Iya. Ya, jadi karena itu memang sudah keputusan saya tidak menyesali. Cuman ya alangkah baiknya ke waktu itu kalau saya bisa dapat 2 kali seperti Robby Darwish. Seperti Robby Darwish jadi yang tercatat di sejarah 2 kali bukan hanya Robby harusnya ya. Harusnya saya. Tapi sebenarnya waktu pengambilan hadiah itu nama saya yang diganti sama Toyo Haryono. Masih ada namanya ya? Ada. Jadi pengambilan hadiah untuk Toyo itu atas nama saya. Berarti kan nama saya udah masuk tim IOC SEA Games sana. iya. Di game sana tuh. Itu nama saya itu yang ngambil. Siap. Memang waktu saya pamit itu Bang Danur bilang gini, Jai, nama kamu sudah masuk di sana. Dia bilang, Bang, tapi saya sudah nggak konsentrasi, saya bilang gitu. Konsentrasi saya udah terbelah karena di mana saya harus membangun rumah, kemudian di rumah itu juga sendiri, istri saya lagi hamil. Ini konsentrasi saya udah terbelah, saya bilang gitu. Jadi saya harus memilih mana yang terbaik, saya bilang gitu. Kalau disuruh milih ya pasti kita milih karena ini kan masalah keluarga. Ya. Masalah keluarga ini kan kita juga nggak bisa lepas dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Ya, sebagai kepala keluarga. Nah, itu alasan saya seperti itu sama Bang Danur. Tapi saya izin sama Bang Danur. Mungkin kalau friend saya nggak izin, dia main pulang aja. Lah Mas Jaya ini tadi kan seperti yang saya bilang tadi, Pak, Mas Jaya ini besar di Surabaya. Iya. Tapi dan nama Jaya Hartono itu kan Jaya lah ya. Iya. Apa melegenda banget. Kok mengakhiri karirnya itu di Kediri, di Persik Kediri tahun 99 Mas ya. 99. Dan itu kan Persik masih divisi 2. Kalau sekarang kan Liga 3, Liga Nusantara. Yeah. Nah, ini kenapa Mas Jaya harus ke Kediri? Apa ini ada perjanjian khusus dengan tambatan hatinya, dengan kekasihnya yang asli Kediri itu? Ya, memang gini, ceritanya itu saya kenal istri saya itu di Surabaya. Kebetulan dia kan kuliah di Perbanas. Waktu itu kita kenalan, akhirnya menikah. Saya tahu dia orang Kediri, tapi waktu nikah di Kediri, saya melihat suasana di kota Kediri. Saya pernah bilang begini sama dia, suatu saat aku pingin tinggal di sini terus. Tapi bilang gitu, ya mungkin di desa Seniwali lewat ya. Iya. Akhirnya ada suatu saat saya maksudnya diberi kepercayaan untuk pegang U16 Jawa Timur. Ya, sama Hanafing waktu itu. Ya. Akhirnya saya pegang itu, kemudian manajernya Iwan Budianto waktu itu. Akhirnya TC-nya dipindah ke Kediri. Lah, waktu TC itu, waktu saya ngelatih itu, mungkin
Mas Iwan atau Bang Ovan, waktu itu Bang Ovan masih mendampingi Mas Iwan Budianto. Ya. Mas Ovan bilang, Wan, itu Jaya tuh kondisinya badan masih bagus itu. Kenapa nggak kita ambil di Persik aja untuk Liga 2 ya. Untuk divisi 2. Nah, kan Persik sekarang lagi main di divisi 2 katanya. Terus akhirnya saya dipanggil sama Pak Wali. Pak Maskut waktu itu. Terus Pak Maskut bilang sama saya gini, Pak Jaya, mungkin Pak Maskut nggak tahu dari siapa kalau istri saya juga orang Kediri. Terus Pak Jaya, istrinya kan orang Kediri. Iya Pak. Ah, kotanya Kediri tolong diangkat. Siap Pak. Akhirnya saya disuruh main lagi. Sebenarnya sudah break ketika dari Kalimantan itu ya Mas ya? Iya. Dari Kalimantan sudah break tapi malah main lagi di Kediri. Main lagi di Kediri. Akhirnya jadi karir pemainnya berakhir di Kediri. Iya. Gara-gara TC U16 di Kediri, ya. Istrinya dari Kediri. Ya. Akhirnya Pak Maskur sebagai wali kota itu memanggil saya dan memerintahkan saya untuk mengangkat kota Kediri. Ya alhamdulillah kepercayaan itu bisa saya emban lah. Akhirnya mengangkat Kediri ini ke divisi 1. Lolos ke divisi 1. Itu posisinya jadi pemain, jadi kapten Mas ya? Jadi pemain, merangkap jadi pelatih dan jadi kapten waktu itu. Di Pak Dewi? Pak Dewi kapten. Bayaran itu lu? Bayarannya siji. Bayarannya siji. Nah setelah itu begitu naik, saya dibawa oleh Mas Iwan dan ada beberapa pemain termasuk Lukman, Wawan Widiantoro, saya itu dibawa ke Arema tahun 2001. Saya di sana diplot sebagai asisten pelatih, asistennya Mas Daniel Rukito. Jadi berakhir sudah karir jadi pemain. Nah, kemudian tahun depannya saya dipanggil lagi oleh Pak Maskut. Oleh Pak Maskut 2002 saya ikut kompetisi lagi di sini sudah sebagai pelatih penuh. Sebagai pelatih. Alhamdulillah tugas itu saya emban juga dengan kesuksesan, kita juara divisi 1. Akhirnya berlanjut terus sampai ke divisi utama waktu itu ya. Saya juga melatih di sini. Akhirnya kita juara juga Liga Bank Mandiri. Siap. Ini anak Medan yang besar di Surabaya, memulai karir di Surabaya, tapi mengakhiri karir sebagai pemain di kampung halaman istrinya ini. Menarik. Siap. Oh, kalau ngobrol ini panjang sekali nih sama Mas Jaya, bisa terus berlanjut. Mungkin nanti kita ngobrol lagi soal perjalanan berikutnya. Siap. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Nah, nanti kita ketemu lagi lah ngobrol-ngobrol sama Mas Jaya di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Jaya. Oke, sama-sama. Selamat sore kawan-kawan. Sore.